Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Ya, bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kembali lagi bersama Ibu di Google Meet kita seperti biasa di setiap harinya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kepada Aji untuk memimpin doa teman-temannya hari ini ya. Silakan Aji. Ya Bu, marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Tidak lupa, tidak bosannya Ibu selalu mengingatkan kalian untuk selalu mengutamakan protokol kesehatan ya. Menggunakan masker, mencuci tangan, membawa hand sanitizer, juga berjaga jarak. Serta tidak lupa kita membersihkan lingkungan di sekitar kita agar terhindar dari penyakit. Juga kita harus tetap disiplin dimanapun kita berada. Itu akan menjadi itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih disiplin lagi di berbagai tempat. Nah, link untuk absensi sudah Ibu share di WA group. Jadi nanti kalian bisa membuka link tersebut, mengisi absen tersebut. Ibu batasi sampai jam 11. Jadi setelah Google Meet ini silakan kalian mengisi absen tersebut. Bisa anak-anak Ibu? Bisa Bu. Untuk memunculkan rasa nasionalisme kita seperti biasa, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, sebentar Ibu tutup dulu videonya. Kita nyanyi bersama-sama ya, anak-anak Ibu ya. Ya Bu. Ya Bu. Di sanalah aku berdiri, Jadikan aku Ibu Indonesia kebangsaanku dan satu Baiklah, tadi itu videonya ya. muncul Bu. Muncul, alhamdulillah. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kita sudah melaksanakan ulangan harian tema 4. Bagaimana hasilnya anak-anak? Apakah mendapatkan hasil yang memuaskan atau tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ibu ucapkan selamat kepada anak-anak Ibu yang mendapatkan hasil yang lebih yang memuaskan. Tetapi untuk anak-anak Ibu yang belum mendapatkan hasil yang memuaskan, Ibu
jangan berkecil hati, tetap semangat, terus belajar juga agar mendapatkan hasil yang lebih memuaskan lagi. Oke? Bisa ya? Iya, Bu. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu harapkan kalian mampu menganalisis pokok pikiran serta informasi penting dalam bacaan secara tepat. Ibu harapkan kalian juga mampu membandingkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara tepat dan mampu menyusun teks nanti tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara tepat. Baiklah, kita masuk ke pembelajarannya. Nah, di sini ada bacaan tentang ekosistem. Ya. Sudah terlihat semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Siapa yang mau membaca paragraf 1? Saya, Bu. Iya, silakan. Saya, Bu. Iya, silakan, Nak. Ekosistem. Semua makhluk hidup ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang biotik dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Dah, Bu. Bagus. Bagus. Nah, sekarang siapa yang mau membaca paragraf kedua? Saya, Bu. Boleh, silakan. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalamnya. Selanjutnya, ada lagi yang mau membaca paragraf 3? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan, Dira. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Mantap. Sekarang, siapa lagi yang membaca paragraf terakhir, paragraf 4? Ada? Ya, Bu. silakan. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Oke, mantap. Semua anak-anak Ibu sudah lancar membacanya, alhamdulillah. Nah, apa sih judul teks bacaan tersebut? Ayo, apa judulnya? Ekosistem, Bu. Ekosistem. Nah, di dalam teks bacaan ekosistem ini itu terdapat pikiran utama dan informasi penting. Pada tema-tema sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pikiran utama dan informasi penting. Ayo, siapa yang masih ingat apa sih informasi penting dan pikiran utama itu? Ada yang bisa? Ayo, ada yang masih ingat enggak? Saya, Bu. Boleh, apa Nak? Pokok pikiran adalah suatu yang ada di tema
dibahas tersebut? Ya, mohon maaf, suaranya mendengung. Pokok pikiran adalah Sesuatu yang dibicarakan dalam suatu cerita tersebut, Bu. ada lagi yang lain? Pokok pikiran adalah gagasan. Pokok pikiran adalah apa, Glego? Bisa Gagasan diulangi? utama. Ya, pokok Gagasan utama, pikiran Bu. adalah, iya benar. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Gagasan inti, Bu. Iya benar. Nah, yang sudah anak-anak Ibu sebutkan itu semuanya benar. Jadi pikiran utama itu adalah ide pokok yang mendasari suatu tulisan atau paragraf tersebut. Nah, kalau informasi penting, ada yang masih ingat apa itu informasi penting? Ayo, ada nggak yang masih ingat apa itu informasi penting? Informasi baru buat saya, Bu. Ya, boleh. Ada lagi yang lain? Yang sangat Pesan berguna. atau kumpulan pesan, Bu. Iya, ada lagi? Oke, informasi penting itu adalah sesuatu yang dapat diambil dan dimaknai oleh kita sebagai pembaca sebagai sesuatu yang baru dan bersifat informatif. Nah, anak-anak Ibu kan tadi sudah menyimak semua bacaannya ya, teks bacaan tentang ekosistem. Sekarang coba kita perhatikan paragraf 1 yang ini ya. Nah, menurut kalian apa sih pikiran utama yang terdapat dalam paragraf 1 ini? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, silakan Iya, Bu. Andi. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, benar. Mantap sekali, Aji. Jadi, pikiran utama di paragraf 1 ini adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kalau informasi pentingnya, ayo siapa yang mau jawab di paragraf 1 ini? Apa informasi pentingnya? Saya, Bu. Boleh, Alfia, silakan. Informasinya tentang lingkungan biotik dan abiotik, Bu. Ya, benar. Jadi, salah satu informasi penting yang ada di paragraf 1 ini adalah tentang lingkungan yang terbagi menjadi 2, yaitu biotik dan abiotik. Nah, itu paragraf 1. Bagaimana sih kalau paragraf 2? Ayo, siapa yang mau menjawab apa pikiran utama yang ada di paragraf 2 ini? Bu, Iya, boleh Dira, silakan. cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup, Bu. Benar, jadi pikiran utama yang terdapat dalam paragraf 2 itu adalah cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Informasi pentingnya siapa yang mau mengungkapkan apa sih informasi penting yang terkandung di sini? Ada? Saya, Bu. Boleh, Alfia, silakan. Air dan tanah merupakan bagian yang penting, Bu. Iya, itu juga termasuk salah satu informasi penting ya. Nah, benar. Selanjutnya, yang ketiga, ada nggak yang mau menjawab apa sih pikiran utama dan informasi utama dan pikiran utama dan informasi penting yang terdapat dalam paragraf ketiga? Boleh, silakan. Saya, Bu. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung sama lain, Bu. Ya, benar. Jadi pikiran utama yang terdapat dalam paragraf ketiga ini adalah bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Ayo, ada nggak yang mau menyebutkan apa informasi penting yang terdapat dalam paragraf 3? Saya lagi, Bu. Boleh, silakan. Apa itu ketergantungan interaksi antar makhluk hidup, Bu?
Iya, benar. Jadi antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya itu saling bergantung dan saling berinteraksi. Oke, sekarang yang terakhir, apa pikiran utamanya? Siapa yang mau jawab? Ayo. Ada yang mau jawab untuk paragraf terakhir? Ya, Bu. Boleh, silakan Dira. Individu adalah makhluk hidup tunggal, Bu. Misalnya seekor Iya. babi, tuh, sampai cemara, Bu. Seekor buku Iya, dan benar. sebuah Ada pohon ya? cemara, Bu. Ya, benar. Ada lagi yang mau menyebutkan informasi pentingnya? Ada Bu, saya. Boleh, silakan Glego. Tempat individu tinggal itu disebut habitat. Iya, benar sekali. Nah, yang sudah kalian sebutkan itu semuanya benar. Jadi, siapa yang belum paham apa sih tentang apa sih itu pikiran utama dan informasi penting? Ada yang belum paham nggak? Sudah, Bu. Paham, Bu. Sudah paham. Nah, sekarang coba Ibu tanya gitu ya. Apakah setiap pikiran utama itu selalu terdapat di paragraf 1 di kalimat yang pertama? Tidak, Bu. Iya, Tidak. Bu, itu Tidak. saya lihat tadi, Bu. Itu Hah? di pertama semua, Bu. Yang paragraf 1 di depan, tadi kawan nyebutnya. Di 2 di depan pertama juga, ketiga dan 4 di depan semua. Itu, Bu, saya lihat tadi, Bu. Ya, terus apakah nanti di semua bacaan pikiran utama Iya. juga hanya terdapat di paragraf di kalimat pertama? Nggak tahu, Bu. Mungkin iya, Bu. Karena itu di depan semua, Bu. Nah, itu jawaban Aji. Ada nggak yang lain yang bisa menjawab? Ayo, apakah pikiran utama hanya terdapat di kalimat pertama? Tidak, Bu. Kadang kalimat utama juga bisa berada di akhir kalimat, Bu. Iya, benar sekali. Jadi jawaban Aji juga benar, jawaban Dira juga benar. Nah, ada di sebagian teks itu memang kalimat pikiran utama terdapat pada kalimat pertama. Tetapi tidak semua pikiran utama terdapat pada kalimat pertama. Jadi bisa saja dia di kalimat pertama, bisa di pertengahan, atau bisa juga di kalimat yang paling terakhir. Oke? Sampai di sini semuanya paham? Paham, Bu. Kamu, Paham ya, alhamdulillah kalau paham. Nah, di dalam ekosistem itu kan terdapat banyak-banyak hewan ya. Nah, di sekitar rumah kita juga banyak terdapat hewan ya. Nah, coba sekarang anak-anak Ibu perhatikan ya. Ini ada video yang akan Ibu tampilkan. Coba semuanya perhatikan. Bentar ya. Makanan hewan akan menjadi makanan yang makan dan makanan yang berupa hewan lain. Boleh menghasilkan adalah hewan-hewan. Sementara itu, hewan seperti panda, beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil dan juga tikus jadi makan
Oke, baik. Nah, itu sudah lihat semua ya tentang videonya ya? Sudah lihat Iya, Bu. semua? Nah, berdasarkan video tersebut, informasi apa yang kalian dapatkan? Ayo. Ada kucing makan tikus, Bu. Ya, ada kucing makan tikus. Ada lagi? Ada monyet makan pisang, Bu. Iya, ada monyet Ada. makan pisang. Ayo lagi. Panda makan bambu. Panda makan bambu. Panda makan batang bambu. Ada lagi? Kodok Kodok makan serangga, Bu. Iya, kodok Makan makan sabun. serangga. Ada lagi? Ada lagi? Burung, Bu. Ular Burung makan makan daun. padi. Oke. Burung Iya, makan burung padi. pipit makan biji padi. Iya, benar. Nah, Rusa makan yang rumput, kalian jawab Bu. semuanya itu benar ya. Yang kalian jawab itu semuanya benar. Jadi jenis-jenis makanan hewan itu terbagi menjadi berapa? Dua. 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 Yang pertama, hewan yang memakan tumbuhan dan hewan yang memakan hewan lain. Lain. Nah, di video tersebut sudah ada contoh-contohnya. Hewan yang memakan bagian tumbuhan seperti daun, batang tumbuhan, biji, juga buah. Dan ada juga contoh hewan yang memakan hewan lainnya seperti serangga. Nah, sampai di sini ada nggak yang ingin kalian tanyakan? Sampai di sini ada yang ingin Ada, ditanyakan? Bu. Apa Aji, silakan. Ya, Bu. Itu saya punya hewan peliharaan, Bu. Ya. Hewannya tuh ayam. Ayam itu saya kasih makan beras, dia mau, Bu. Saya kasih makan ikan juga, dia dimakan juga, Bu. Dipatok-patokin juga. Kok bisa gitu, Bu? Iya, jadi ayam itu termasuk hewan yang memakan ayam termasuk hewan yang memakan banyak jenis makanan gitu ya. Jadi dia bisa makan tumbuh-tumbuhan, dia juga bisa makan sisa makanan dari yang kita makan gitu. Nah, untuk selanjutnya, untuk di pembelajaran selanjutnya itu kita akan kupas habis gitu ya. Jadi ini kita hanya belajar secara ini saja, secara garis besar. Nanti untuk pertanyaan itu kita simpan sampai besok ya di pertemuan selanjutnya. Oke? Oke, Aji? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Ada lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada. Oke. Sekarang siapa dari kalian yang ingin membuat kesimpulan? Hari ini kita sudah belajar apa saja sih? Apa saja sih yang sudah kalian dapatkan? Nah, ayo, siapa yang ingin membuat kesimpulan tersebut? Saya, Bu. Silakan Alfia. Jenis-jenis makanan hewan, Bu. Kita ketahui dari pelajaran ini, Bu. Ya, jenis makanan hewannya ada berapa, Alfia? Ada 2 tadi, Bu, yang Ibu sebutkan. Ada dari tumbuhan dan dari hewan. Ya, benar. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan hari ini? Iya, Bu. Silakan, Haji. Kita tadi belajar pokok pikiran, kemudian informasi pentingnya. Itu, Bu, tadi kita, Bu. Ya, benar. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan? Sudah cukup? Baiklah. Nah, kesimpulan kita pada hari ini adalah pikiran utama itu adalah ide pokok yang mendasari suatu tulisan atau paragraf. Sedangkan informasi penting adalah sesuatu yang dapat diambil dan dimaknai oleh kita sebagai pembaca yang bersifat baru dan bersifat informatif. Sedangkan untuk yang selanjutnya adalah makanan hewan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, hewan memakan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang memakan hewan lain. Baiklah, untuk selanjutnya kalian akan Ibu beri tugas ya di LKPD. Nah, nanti akan Ibu share di grup seperti ini bentuknya LKPD-nya. Ya. Jadi ini kalian isi nanti. Nah, ini panduannya ya sebelum kalian mengerjakan LKPD.
ini ada ekosistem yang tadi sudah kita bahas ya. Yang tadi sudah kita bahas, lalu kalian tulis lagi apa sih pikiran utama dan informasi penting yang ada di dalam teks tersebut. Nah, nanti hasilnya ini kalian kirim melalui WhatsApp grup ya, seperti biasa. Juga jangan lupa tulis kesimpulan. Apa kesimpulannya? Dan yang kedua, itu adalah ini dia. Ya, nah nanti kalian bisa menyimak videonya yang tadi itu sudah Ibu masukin ke YouTube, jadi kalian tinggal klik aja nanti linknya, dan kalian silakan mengamati, coba cari di lingkungan kalian itu 5 hewan saja. Nah, kalian analisis apa sih makanan yang biasa dia makan, seperti tadi Aji ya, Aji sudah di rumahnya ada ayam, nah silakan nanti ditulis di kolom pertama. Nah, terus tulis apa sih jenis makanannya, serta dia itu termasuk ke golongan mana, yang memakan tumbuhan atau yang memakan hewan. Hasilnya juga nanti kalian kirimkan melalui WhatsApp grup seperti biasa. Juga jangan lupa tulis kesimpulan. Nah, ini untuk LKPD-nya. Nah, kalian juga akan mengerjakan evaluasinya. Nanti akan Ibu share di grup linknya. Jadi nanti kalian tinggal mengerjakan ya. Ini bentuk evaluasinya. Itu nanti ada 10 soal ya. Ada 10 soal. Ini nanti kalian isi. Seperti biasa ya, tuh nanti kalian kirimkan jika sudah selesai, oke? Baik, Bu. Nah, pelajaran kita sudah cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk besok kita belajar pikiran utama lagi dan informasi penting seperti tadi ya, seperti tadi. Nah, untuk pertanyaan Aji kita simpan sampai besok. Kita simpan sampai besok, karena besok kita akan mengulas lagi nih lebih banyak apa sih contoh-contoh hewan yang lainnya gitu ya. Nah, Iya, Bu. juga nanti jangan lupa mengerjakan LKPD dan evaluasi ya. Jangan lupa diterpas Iya, Bu. sampai nanti malam, sekitar jam 9 itu nanti diusahakan semuanya sudah selesai. Oke? Baik, Bu. Oke, selanjutnya Ibu tidak bosan lagi untuk mengingatkan kalian menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, terus hindari kerumunan, jarak jauh ya, jaga jarak bersama, kalau misalnya kalian berada di kerumunan banyak, itu jaga jarak. Juga jangan lupa bahagia, karena bahagia itu yang utama, oke? Sampai ketemu besok, Ibu tutup, lupa, Aji silakan pimpin doa Aji sebagai penutup. Iya, Bu. Untuk menutup kita berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Aji ya. Sampai ketemu besok. Insya Allah kita bertemu lagi di Google Meet ya, seperti hari ini. Jangan lupa dibaca semuanya ya. Oke, sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.